ada itu cenderung lebih tidak mewakili kepentingan rakyat sebetulnya. Ini yang saya lihat gitu sejak pasca reformasi gitu kan, 99 terus 2004 2009 itu memang di awal dengan tumbangnya rezim Orde Baru itu, saya berharap di era reformasi ini kan adanya partai politik yang memang benar-benar mewakili kepentingan rakyat gitu dan relevan terhadap perkembangan demokrasi yang semakin maju kan. Tapi dalam perjalanannya saya tidak melihat bahwa partai politik ini seperti yang diharapkan, khususnya yang saya harapkan kan gitu. Karena justru partai politik yang muncul di pasca reformasi ini justru mewakili kepentingan elit semata gitu. Jadi saya tidak merasa bahwa saya perlu untuk masuk atau bergabung dengan partai politik. Saya tidak melihat bahwa partai politik ini mewakili aspirasi saya. Jadi partai politik yang ada justru hanya untuk kepentingan para elit aja, untuk meraih kekuasaan semata. Itu yang pertama saya melihat. Yang kedua, saya tidak melihat ada itikat dari para elit politik untuk merubah sistem partai politik yang selama ini saya pandang itu sudah tidak relevan. Jadi partai politik itu cenderung menurut saya mandek gitu. Ketika perkembangan demokrasi semakin pesat, ketika rakyat makin kritis gitu, terus kebutuhan rakyat terhadap partai politik untuk menjadi alat perjuangan mereka itu dikooptasi oleh elit-elit politik untuk kepentingan dirinya dalam meraih kekuasaan. Itu yang saya melihat saya belum merasa perlu untuk ikut partai politik. Jadi selama sekian pemilu saya memang tidak terlibat di dalam pertarungan politik praktis gitu. Jadi saya lebih berharap lahirnya tokoh-tokoh baru, baik tokoh lokal maupun tokoh nasional yang bisa mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Jadi selama perhelatan politik saya lebih banyak saya mendukung tokoh-tokoh untuk maju menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi gubernur dan presiden kan gitu. Karena saya hanya bisa berharap di situ. Ketika saya melihat partai politik tidak lagi menjadi harapan rakyat. Jadi ketika saya mendukung tokoh-tokoh politik untuk maju menjadi pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemimpin nasional, itu justru menjadi harapan saya gitu. Di tengah-tengah kepercayaan terhadap partai politik saya menurun. Dan ketika kemudian Partai Gema Bangsa ini hadir, yang diinisiasi oleh kawan-kawan di daerah gitu kan, ya baik kawan-kawan yang sekarang itu tergabung di partai politik yang sekarang ini eksis maupun partai politik atau kawan-kawan yang memang dia belum terlibat di partai politik yang memiliki kesamaan dengan saya yang sudah tidak mempercayai partai politik bisa merubah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Nah, ketika kemudian ada tawaran dari kawan-kawan daerah ini bahwa ini loh, partai politik kita gitu, itu berbeda dengan partai politik lainnya. Bahwa partai politik kita ini gitu, itu diinisiasi oleh kami yang berada di daerah gitu. Yang selama ini kita merasa tidak nyaman atau tidak melihat bahwa partai politik mewakili kepentingan mereka. Nah, saya tanya terus itu. Nah, terus gimana gitu? Kan mendirikan partai politik itu kan harus kita memiliki kekuatan yang besar, terutama
kekuatan finansial. Tapi dijawab oleh mereka ini, enggak bang, katanya. Kalau kita itu mendirikan itu atas nama inisiatif teman-teman di daerah gitu, dari Sabang sampai Merauke itu, dan mereka itu merumuskan bersama, ini tidak membutuhkan, ya memang kebutuhannya besar, tapi ini dipanggul atau ditanggung oleh mereka semua. Jadi kita berinisiasi untuk mengeluarkan biaya sendiri untuk membangun di daerah masing-masing. Wah ini menarik juga gitu. Artinya bahwa ketika partai politik didirikan oleh mereka, maka kemudian partai politik ini menjadi kekuasaan mereka dalam menentukan langkah-langkah politiknya. Ini saya lihat, ini menurut saya ini adalah perkembangan gitu di dinamika politik kita. Ternyata banyak kawan-kawan yang memang merasa gelisah seperti yang saya rasakan, bahwa kita butuh partai politik yang memang diinisiasi atau partai politik yang berasal dari kegelisahan masyarakat ketika melihat keadaan sosial, ekonomi, politik, budaya yang tidak berubah sampai saat ini. Ini yang kemudian saya merasa bahwa saya terpanggil untuk bergabung dengan partai ini. Nah, terus ya sudah kita berdiskusi bagaimana ini gitu. Tapi pada awalnya kan ini masih berbentuk organisasi sebagai organisasi yang yang masih cair aja, karena ini kan berawal dari ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Ya udah teman-teman, ayo kawan-kawan, ayo kita gabung di grup WhatsApp, di medsos gitu kan. Kadang kita diajak juga untuk pertemuan virtual gitu kan. Yang diinisiasi itu bergantian. Kadang kita diinisiasi pertama oleh teman-teman Sumatera Utara, ini diinisiasi oleh teman-teman Papua, terus teman-teman Sulawesi gitu. Masing-masing bergiliran secara alamiah aja gitu. Saya lihat gitu dan saya mengikuti. Nah, ternyata pandangannya bagus-bagus bahwa ini memang partai politik ini kita harus memang diinisiasi oleh rakyat agar kita itu menjadi partai yang mandiri, menjadi partai yang berdaulat, partai yang menghargai aspirasi masyarakat di bawah. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan saya gitu kan, sehingga saya itu melihat bahwa inilah jawaban bahwa kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat terhadap partai politik ke depan ini memang harus didasari oleh kepentingan bersama, bukan kepentingan elit. Bukan kepentingan satu orang semata yang memang selama ini terjadi. Jadi kalau orang bikin partai politik kan, jadi saya kecewa dengan partai politik yang sudah ada, terus saya mendirikan partai politik, itu kan. Terus yang kedua, karena saya ingin jadi presiden dan di sana saya tidak diusung sebagai presiden, ya udah saya bentuk partai politik. Atau saya kecewa dengan pemerintahan, ya sudah saya bentuk partai politik kan. Terus saya menggandeng pengusaha atau kelompok modal untuk membiayai partai politik ini gitu. Artinya kemudian partai ini kan ketika sudah seperti ini kan dikuasai oleh oligarki. Bagi saya ini sudah tidak relevan saat ini gitu. Nah, ketika partai politik ini yang Gema Bangsa ini diinisiasi oleh kawan-kawan itu, ya saya kalau nggak salah sekitar 2018 lah. Itu. Nah, terus di 2020, 2021 kita mencoba mengkonsolidasikan diri lagi karena waktu itu pandemi kan, kita sambil nganggur di rumah ya kita berkomunikasi, kita berdiskusi gitu kan, kita berkonsolidasi melalui virtual, ya kadang melalui grup WA, kadang kita pakai telekonferensi gitu kan. Dan teknologi memang membantu kami untuk kita bisa berkonsolidasi dengan kawan-kawan. Nah, setelah itu dilihat dari perkembangan, kita coba saya berkomunikasi dengan kawan-kawan yang lain gitu. Ini loh ada partai politik yang diinisiasi oleh kawan-kawan. Ini loh partai politik yang lahir dari kegelisahan teman-teman gitu kan. Ternyata ini disambut baik oleh kawan-kawan yang lain gitu. Ya kayak gayung bersambut terus gitu. Nah, akhirnya 2023 gitu ya, itu kemudian gimana kalau ini kita tingkatkan menjadi organisasi yang lebih besar, yaitu ke partai politik gitu. Cuman karena waktunya nggak memungkinkan, terus
kawan-kawan ini kan juga masih bergabung di partai-partai politik kan, gitu kan. Jadi mereka ya harus menyelesaikan tanggung jawabnya untuk bisa membawa partai politik yang menjadi pilihannya saat itu untuk bertarung di tahun 2024. Jadi ya kita hargai lah, karena memang nggak bisa kan kita di tengah-tengah perjalanan itu tiba-tiba mereka loncat, kan nggak mungkin gitu kan. Nah akhirnya begitu 2024 selesai, kita mencoba konsolidasi lagi. Itu konsolidasi lagi, kalau ini bukan secara virtual lagi, tapi coba kita untuk tatap muka. Maka teman-teman juga berinisiatif, yuk kita ke Jakarta bareng-bareng bersama gitu kan, dengan biaya masing-masing kita berkumpul. Nah, tapi memang kemudian waktu itu dari teman-teman kabupaten kota daerah ini kan bentuk, terus dia membentuk nanti yang koordinasi tingkat provinsi siapa. Maka mereka kemudian bentuk pusat koordinasi di provinsi gitu. Nah dulu itu namanya masih belum partai, namanya itu Inisiator Indonesia Mandiri. Ya karena mandiri kan, jadi bahwa ini didirikan diinisiasi terus dibiayai secara mandiri. Jadi mereka ya udah pakai istilah mandiri aja gitu. Karena kan ada anekdot juga gitu. Kita kumpul ya gitu. Mandiri ya sudah mandiri gitu. Ya walaupun kadang ada yang teman yang kemudian ngirim rekening gitu, rekening mandiri gitu. Oh bukan, mandiri itu namanya biaya sendiri. Oh ya udah. Akhirnya kita ngumpul lah gitu. Kita ngumpul. Dari para inisiator ini kita mencoba untuk, kalau tadinya secara virtual kita secara tatap muka. Bagaimana kalau Inisiator Indonesia Mandiri ini kita tingkatkan menjadi organisasi partai. Akhirnya jadilah, kemudian kita sepakat menjadi partai yang sekarang ini kita sebut sebagai Partai Gerakan Mandiri Bangsa atau Partai Gema Bangsa. Nah, ketika berkumpul ini kan teman-teman mencoba untuk, nah ini yang mengkoordinasi di tingkat pusat siapa? Gitu. Dibentuklah itu yang namanya inisiator pusat. Inisiator pusat inilah yang kemudian waktu kita ke Jakarta, kita kumpul, itulah yang memfasilitasi kawan-kawan dari daerah. Gitu. Cuman memfasilitasi tempat nginap sama tempat pertemuan, sama ya snack lah. Kalau snack kan kita bisa iuran gitu. Nah, tapi di tiket dan perjalanan kita memang semua diinisiasi oleh kawan-kawan sendiri kan. Nah, itu yang menjadi awal mula ini partai ini gitu. Nah, terus begitu kita sudah ketemu, selesai, kita memformulasikan bahwa kita punya kesepakatan untuk membentuk ini ditingkatkan menjadi partai politik. Mereka pulang gitu kan. Nah, tapi kita masih berkomunikasi melalui grup kan, melalui virtual. Nah, ini kalau misalnya terus ketuanya siapa? Nah, ini organisasi sudah terbentuk, tapi ketuanya belum ada gitu. Jadi masing-masing inisiatif sendiri-sendiri gitu. Nah, akhirnya ya sudah, dari para inisiator di tingkat nasional itu coba kemudian tolonglah kita sodorkan siapa nama-nama yang menjadi ketua umum gitu. Tapi coba kita diingat, ketua umum yang nanti akan kita pilih itu adalah memang yang dia mempunyai visi yang sama. Salah satu visi yang sama adalah membentuk partai politik yang desentralistik. Artinya yang memberi kewenangan kepada teman-teman daerah yang lebih besar ketimbang dia sebagai ketua umum. Nah, terus kedua, bahwa kita harus mengusung tentang nilai-nilai kemandirian. Pokoknya dua itu dulu deh. Artinya yang paling sederhana aja. Nanti yang visi yang lain kan nanti kita bisa kita bangun, kita kembangkan bersama. Nah, ketika kemudian kita menyodorkan dua platform itu kepada beberapa teman-teman, ternyata itu disambut positif. Ada sebagian besar menyambut positif. Ya, ada juga yang kemudian dia meragukan gitu kan, terus karena tidak percaya bahwa partai politik yang semacam ini itu akan besar gitu. Ya saya sebutkan gitu, gimana nggak besar, orang partai ini diinisiasi oleh teman-teman di daerah. Coba kayak kita kalau selama ini kan kita dari pusat ya kan bentuk partai, kemudian kita baru mencari teman-teman daerah, effortnya sangat tinggi, ya kan, belum tentu diterima oleh masyarakat, ya kan, jadi biayanya itu juga sangat tinggi.
Nah, kalau sudah seperti itu, ini partai ini tidak akan bisa besar menurut saya. Gitu. Akhirnya, ya udah teman-teman sepakat ada sekitar 15 atau ya 14-15 orang yang menjadi inisiator pusat itu. Nah, kita minta dari teman-teman inisiator pusat untuk membentuk yang namanya calon, ya kan, daftar nama calon ketua umum yang nanti akan bisa menahkodai organisasi yang sudah kita bentuk untuk menjadi partai politik. Nah, waktu itu ada beberapa nama gitu. Nah, terus pemilihannya gimana? Wah, kalau kita nanti datang ke Jakarta lagi, terus kita kumpul lagi, kan waktunya habis. Dan membuang-buang biaya yang harusnya bisa untuk konsolidasi di daerah, tapi kita harus habis untuk berkumpul itu. Ya udah, kan kita sudah terbiasa gitu. Kan kita menggunakan teknologi ini kan sudah kita, selama kita berkonsolidasi sudah kita lakukan. Dan kita familiar dengan teknologi itu kan. Sudah kita pilih ini, kita menggunakan yang namanya voting elektronik atau sekarang yang lebih dikenal dengan e-voting itu. Nah, sudah kita buat perangkatnya kan, kita buat perangkatnya, kita share kepada teman-teman dari 15 nama itu, ayo kita pilih secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, dari e-voting ini itu 80% itu menyebutkan salah satu nama, yaitu Ahmad Rafiq gitu. Memang alasannya waktu itu kan kita memilih itu kan juga kenapa memilih tokoh ini atau orang ini, alasannya apa? Nah, hampir sebagian besar ini bahwa partai ini sudah dibidani oleh kawan-kawan semua gitu. Masing-masing sudah mempunyai tanggung jawab untuk membangun partai ini. Tapi yang kita butuhkan adalah seorang yang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola organisasi besar yang namanya partai. Dari sekian nama ini yang kemudian kita pilih dan kita yakini dia bisa menahkodai dan dia mempunyai kemampuan manajerial, itu adalah Ahmad Rafiq. Kenapa? Ya, pertama, Ahmad Rafiq ini kan dia sudah punya pengalaman mendirikan partai yang namanya Partai Matahari Bangsa. Terus kedua, dia menjadi inisiator dan pendiri Partai Nasdem yang sekarang menjadi partai besar yang cukup diperhitungkan. Dan terakhir, dia menjadi inisiator dan pendiri Partai Perindo gitu. Dan dari pengalaman ketiga partai ini kita melihat nih, ternyata di kemampuan manajerialnya adalah Ahmad Rafiq yang kita lihat mempunyai kemampuan. Kalau soal nanti bagaimana membangun daerah, bagaimana strategi pemenangan, bagaimana kita rekrutmen, pengkonsolidasi, memobilisasi massa dan sebagainya, kawan-kawan ini sudah ahlinya gitu, dan dia punya pengalaman panjang baik di dalam partai politik yang sekarang ini diduduki maupun dari teman-teman yang belum tertarik masuk politik, dia juga sudah di dalam pergulatan politik, dia juga sudah aktif kan gitu. Jadi kita hanya butuh seseorang yang secara manajerial mampu mengelola organisasi. Itu gitu kan. Kenapa kemudian alasannya yang kita pilih adalah Ahmad Rafiq gitu. Kita nggak butuh tokoh sentral gitu. Ngapain kita butuh tokoh sentral gitu? Kalau kita butuh tokoh sentral itu ya kita kayak partai-partai lain. Justru bahwa Partai Gema Bangsa ini akan sebagai partai yang regeneratif. Itu semangatnya. Jadi semangatnya Partai Gema Bangsa salah tiganya kan tadi kan salah satu desentralisasi, salah duanya itu kemandirian, salah tiganya itu adalah partai yang regeneratif. Nah, partai yang regeneratif itu maksudnya adalah partai yang memang secara regenerasi memunculkan tokoh-tokoh baru yang secara berkala akan membangun atau menciptakan tokoh-tokoh baru yang memang nantinya akan menggantikan tokoh-tokoh lama yang dinilai tidak mampu membangun sebuah sistem partai politik yang demokratis atau sistem politik modern atau sistem politik yang mewakili aspirasi rakyat itu. Jadi, nah yang kedua yang selain itu bahwa partai regeneratif ini juga harus munculkan tokoh-tokoh yang bisa menggantikan tokoh-tokoh lama yang memang selama ini kita anggap sudah tidak relevan gitu.
pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya, aksi kerjanya itu sudah nggak relevan di dunia yang sangat maju dan di dunia yang modern ini, dan tidak bisa menjawab tantangan-tantangan zaman, baik tantangan demokrasi maupun tantangan kemajuan zaman. Kita anggap ini sudah mulai turun lah gitu, atau kita kita menciptakan generasi-generasi baru yang akan menggantikan ya kan tokoh-tokoh lama yang sudah mulai membusuk. Ya karena perilaku politiknya itu. Jadi kita memang waktu memilih Ahmad Rafiq ini memang kita berdasarkan soal kemampuan manajerial. Saya memang dengan Ahmad Rafiq saya tidak mengenal secara pribadi. Dan saya tidak pernah bersinggungan dengan Ahmad Rafiq selama ini gitu. Karena ya berbeda gitu, berbeda circle, berbeda jalur gitu. Walaupun saya mengenal Ahmad Rafiq ya di media, kan dia pernah ya menjadi sekjen partai, kan pasti kita kenal lah gitu kan. Tapi secara individu saya tidak mengenal. Tapi ketika kemudian kawan-kawan inti memberikan gambaran bahwa Ahmad Rafiq ini mempunyai kemampuan manajerial, dan kemudian saya lihat, oh iya juga ya gitu. Ternyata Ahmad Rafiq itu sudah berhasil mengantarkan 3 partai kan. Walaupun yang partai pertama dan kedua itu tidak mampu eksis ya menjadi partai besar, tapi kan Nasdem itu menjadi partai yang cukup besar. Tapi menurut saya bukan soal partai yang dibangun Ahmad Rafiq atau ini menjadi besar atau tidak, tetapi bahwa dia punya pengalaman secara manajerial memimpin atau mengelola partai secara nasional. Ya kalau kawan-kawan ini kan masih di daerah-daerah kan gitu kan. Tapi bahwa yang mengelola secara manajerial di tingkat nasional, kita memang membutuhkan orang yang pengalaman. Jadi saya sebetulnya tidak punya hubungan pribadi dengan saya pribadi, saya tidak punya hubungan pribadi dengan Ahmad Rafiq gitu. Ya dulu pernah bertemu tapi kan di dalam forum, tapi secara intens saya tidak membangun komunikasi. Nah, ketika kemudian saya mencoba kami gitu menghadirkan Ahmad Rafiq, setelah dia terpilih oleh kawan-kawan, ternyata dia gagasannya bagus juga. Dan visinya sama dengan kami-kami yang ada di daerah gitu. Bahwa ternyata Ahmad Rafiq ini juga merasa gelisah gitu. Bahwa partai yang dibentuk itu, yang dimotori atau bergantung pada tokoh tunggal, ternyata nggak bisa berkembang. Partainya nggak bisa berkembang. Dan ini nanti pasti ketika kemudian perkembangan demokrasi ke depan, ketika masyarakat lebih kritis, lebih lebih pintar, lebih terbuka melihat partai-partai yang masih feodal dan sentralistik, pasti akan ditinggal. Dan ternyata Ahmad Rafiq mempunyai pikiran yang sama. Dan ketika dia memaparkan visi-visinya, ya saya lihat ini tokoh ini orang ini bisa untuk menahkodai partai yang diinisiasi oleh kawan-kawan. Memang waktu itu kita bilang bahwa ini partai ini bukan milik satu orang ini, dan ketika Anda menjadi ketua umum, Anda tidak bisa memiliki partai ini karena saham partai ini adalah dimiliki semuanya. Gitu. Jadi kepengurusan ini sifatnya koordinatif. Hanya formalitas karena memang undang-undang kepartaian kita, undang-undang organisasi politik itu harus ada ketua umum, harus ada kepengurusan pusat, harus ada kepengurusan provinsi dan kepengurusan daerah. Jadi sistem koordinasinya itu desentralisasi di bawah, tetapi secara formalitas itu kita harus mengikuti struktur organisasi yang memang nanti kemudian kita akan mendaftarkan di Kumham kan sebagai organisasi partai politik. Dan ternyata Ahmad Rafiq dia sepakat gitu. Maka kemudian ditetapkanlah menjadi ketua umum. Nah, karena dia sebagai ketua umum, maka kemudian kita minta untuk mendirikan formatur kepengurusan. Nah, dialah yang kemudian membentuk formatur kepengurusan di tingkat DPP. Nah, teman-teman inisiator di tingkat provinsi, mereka juga karena mereka itu sebatas inisiator, maka kemudian harus kita tingkatkan membentuk struktur yang secara formal, harus dibentuk berdasarkan undang-undang yang saya sebutkan tadi kan. Maka kemudian
para inisiator membentuk pengurus formal di tingkat provinsi berdasarkan mandat dari DPP yang sudah dibentuk. Nah, para inisiator di daerah mereka juga membentuk struktur formal, gitu. Nah, membentuk struktur formal itu bukan instruksi dari DPP maupun dari provinsi atau DPW, tetapi mereka sudah menyiapkan sendiri. Mereka punya keleluasaan untuk membentuk pengurusnya sendiri. Jadi ini sudah terbentuk, gitu. Nah, karena ini cuman tinggal dari inisiator ke pengurus formal, ya saya kira cepat. Dalam kita mendirikan partai ini kan kepengurusan DPP kan tanggal 17 Januari. Tanggal Maret kita sudah tercatat resmi sebagai partai politik. Nah, dari Januari ini ketika DPP sudah terbentuk, maka kemudian diteruskan dengan di DPW. DPW ini sekarang provinsi sudah 100%. Dan diteruskan lagi sekarang ini untuk menyusun formatur pengurusan formal di tingkat kabupaten kota sekarang sudah 70%. Ya karena masing-masing sudah terisi inisiator, maka ini bisa bergulir cepat. Oh iya, kita siap, Mas. Kalau kita ini misalnya mau tahun depan kita pemilu, kita sudah siap. Nggak usah tahun depan lah. Akhir tahun 2025 ini misalnya kita pemilu, kita sudah siap. Baik secara struktur organisasi maupun kesiapan kita untuk ikut pemilu. Jadi sebetulnya kalau untuk kesiapan mengikuti pemilu secara organisasi kita siap gitu. Tetapi kan bahwa partai ini kan tidak hanya bicara soal pemilu gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya adalah ikut dalam kontestasi pemilu, tetapi bahwa semangat partai ini memang didirikan untuk mewadahi aspirasi teman-teman semua, kawan-kawan semua, dan bisa partai ini diharapkan bisa mewadahi aspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi dengan model baru sebagai partai yang menjadi antitesa dari partai-partai yang lain itu, kita bukan lagi tujuannya hanya ansih untuk pemilu gitu. Tetapi di luar pemilu ini bagaimana kita bisa melibatkan rakyat di dalam partai ini untuk mendiskusikan, untuk merumuskan, untuk mencari jalan keluar bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan baik di tingkat daerah maupun secara nasional. Jadi kita ini sudah aktif gitu, walaupun belum pemilu kita sudah aktif bergerak terus gitu, dan kita selalu berkonsolidasi. Semua persoalan-persoalan kita inventarisir dan kita bicarakan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apakah kita bisa menyelesaikan ini atau kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah, kita bisa mengkomunikasikan pemerintah provinsi, bahkan ketika ini menyangkut persoalan nasional kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat atau kepemimpinan pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi sebetulnya kita sudah berjalan gitu. Nah, kalau mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa nanti akan dipecah antara pemilu nasional dengan pemilu lokal, saya kira ini menjadi hal yang baik dan itu sesuai dengan semangat kita sesuai dengan semangat kita, yaitu semangat desentralisasi gitu. Karena nanti masing-masing daerah bisa merumuskan sendiri apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi isu yang harus ditangani, dan bagaimana mereka punya kewenangan sendiri untuk menata tatanan politik di masing-masing daerah. Saya kira itu menjadi baik ya kan. Kalau selama ini kan memang pusat itu kan selalu ikut campur gitu kan urusan daerah gitu. Bahkan kadang pusat itu bisa menentukan siapa-siapa yang nanti akan menjadi pengurus daerah gitu. Tapi kalau di Partai Gema Bangsa itu tidak ada. Nggak ada. Jadi Partai Gema Bangsa ini tidak bisa mengintervensi kepengurusan daerah maupun kepengurusan wilayah provinsi. Jadi masing-masing para inisiator sudah menyiapkan itu semua. Pemerintahan pusat hanya secara formal menyetujui dan memberikan mandat kepengurusan di tingkat wilayah dan di tingkat daerah sesuai dengan aturan organisasi yang ada di Indonesia. Itu aja gitu. Ya, dan ini berjalan kok, dan ya kita harus punya kearifan ya.
harus punya kearifan, harus punya wawasan dalam berorganisasi dan berpolitik, bahwa kita ego politik kita juga harus kita turunkan. Kita nggak boleh bahwa mentang-mentang kita di DPP terus kita bisa main mecat, main tekan, main peras terhadap pengurusan daerah, itu ya nggak bisa. Dan itu tidak berlaku di Partai Gema Bangsa ini, nggak berlaku.